Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Edison Erlangga Putra. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas tentang tafsir surat Al-Maidah ayat 5 dengan kontekstualisasinya dengan persoalan pernikahan beda agama yang ada di Indonesia. Kita mulai dengan bagaimana sih pernikahan beda agama itu eksis di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, secara konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membahas tentang pernikahan, di sana sudah jelas bahwasanya di pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan kalau pernikahan itu akan dianggap sah ketika dilaksanakan atau dilakukan secara hukum atau diadakan dengan ketentuan dari agama atau keyakinan yang dari kedua pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan itu sendiri. Jadi dalam arti pernikahan akan dianggap sah ketika dilaksanakan oleh agama yang disepakati oleh kedua pasangan yang hendak menikah. Nah, ini akan menimbulkan tanda tanya kalau semisal pasangan yang hendak mengajukan pernikahan itu memiliki dua keyakinan atau dua agama yang berbeda. Nah, di sini muncul pro kontra dan polemik. Apakah pernikahan beda agama di Indonesia ini sah atau tidak? Kalau secara Islam, lebih tepatnya hukum Islam yang ada di Indonesia, umat Islam atau para ulama-ulama atau para tokoh Islam itu menyepakati bahwasanya pernikahan beda agama di Indonesia ini hukumnya haram atau tidak sah, sebagaimana yang dijelaskan di dua sumber yang saya ketahui, yakni di Fatwa MUI nomor 4 yang diterbitkan pada tahun 2005. Di sana menyatakan ada dua fatwa. Yang pertama adalah menyatakan pernikahan beda agama itu hukumnya haram dan tidak sah. Begitu pula dengan pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan dari ahlu kitab, yaitu Nasrani, Yahudi, atau bahkan bagi sebagian pendapat menyatakan ahlu kitab ini adalah penganut agama yang memiliki kitab suci seperti Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Itu menurut fatwa MUI itu juga dinyatakan tidak sah atau haram hukumnya. Itu dari fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2005. Sama halnya dengan peraturan yang termuat dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 40 tepatnya di poin C itu menyatakan, redaksinya berbunyi, syarat dari atau salah satu indikator pernikahan itu tidak dianggap sah adalah ketika menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Nah, dari sini hukum Islam yang berlaku di Indonesia, baik itu melalui fatwa MUI atau melalui kompilasi hukum Islam, itu menyatakan bahwasanya pernikahan beda agama itu dinyatakan haram atau tidak sah hukumnya. Nah, lalu bagaimana sih hubungannya tafsir surat Al-Maidah ayat 5 dengan peristiwa atau persoalan pernikahan beda agama yang ada di Indonesia? Di sini saya merujuk dua kitab tafsir yang ditulis oleh mufasir asal Indonesia, yakni Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya dan Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya. Nah, menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya ketika menafsirkan ayat surat Al-Maidah ayat 5, dia menjelaskan bahwasanya ada kebolehan antara lelaki muslim yang hendak menikahi wanita dari kalangan ahlu kitab, dengan catatan ketika sang pria lelaki muslim ini itu terlebih dahulu memiliki tingkat atau kualitas iman yang sudah kuat atau yang sudah benar, yang mampu menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Nah, dalam hal ini Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya juga memberikan pendapat bahwasanya dalam melakukan pernikahan ini sang wanita dari ahlu kitab itu tidak dipaksakan atau tidak diwajibkan juga untuk masuk terlebih dahulu ke dalam agama Islam untuk mengikuti keyakinan atau agama yang diyakini oleh suaminya, yakni yang sudah beragama Islam sebelumnya. Nah, karena pada pendapat Buya Hamka ada redaksi tiada paksaan dalam agama yang mengutip pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, di mana di sana itu dijelaskan tiada paksaan untuk orang-orang yang hendak atau ingin masuk pada agama Islam. Jadi agama Islam ini pure melalui hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang memang ditakdirkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, senada dengan pendapat Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Quraisy Shihab juga memiliki pendapat yang demikian, yakni membolehkan pernikahan beda agama antara lelaki muslim dengan wanita ahlu kitab, dengan catatan sang lelaki muslim ini sudah memiliki kualitas iman atau kekuatan iman yang tidak akan goyah oleh pengaruh dari akidah dari istrinya, baik dari istri itu sendiri maupun dari keluarganya yang non-Islam. Nah, dalam hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya pernikahan beda agama ini antara lelaki muslim dengan wanita ahlu kitab itu boleh-boleh saja, tapi dalam syarat asalkan
yang dari pihak sang lelaki muslim itu sudah memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, tidak akan goyah dan mampu menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam, baik dari segi kesolehan, ketaatan ibadah, maupun tetap menjaga tali silaturahmi dengan pihak-pihak non muslim dari keluarga istrinya, tanpa membeda-bedakan ini agamaku dan ini agamamu. Nah, disinilah ada spirit toleransi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5, di mana dalam perizinan atau kebolehan dalam konteks pernikahan beda agama. Namun meskipun dalam penafsiran kedua mufasir ini ada kebolehan atau ada unsur perizinan untuk melaksanakan pernikahan beda agama, tapi bila melihat kontekstualisasi dengan zaman sekarang, hal ini juga tidak akan relevan, karena per hari ini orang-orang selalu terkesan memaksakan pernikahan beda agama yang didasarkan pada cinta buta, karena cinta memenang fisik, karena si wanita ini cantik, atau karena si wanita ini kaya, dan tidak ada benar-benar ingin melaksanakan pernikahan demi menyempurnakan agama. Nah, dari sinilah maka wajar-wajar saja ketika kompilasi hukum Islam atau fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 menyatakan bahwasannya pernikahan beda agama atau pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita ahlul kitab itu hukumnya haram dan tidak sah, karena mengingat pada saat ini semua pernikahan itu mayoritas itu hanya dilandaskan pada cinta buta atau cinta yang dapat membutakan iman dan bahkan melupakan keimanannya, khususnya bagi lelaki muslim yang mungkin ketika menikahi wanita ahlul kitab hanya karena fisik atau maupun hartanya, atau mungkin karena sifat-sifat yang bersifat materi, itu mungkin saja membuat sang lelaki muslim itu malah murtad atau meninggalkan keimanannya sebagai seorang muslim atau seorang yang memeluk agama Islam. Dari sini dijelaskan di akhir redaksi surat tersebut, yakni wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kafir setelah beriman, maka semua amal yang sudah ia lakukan sebelumnya sebagai umat Islam atau sebagai seorang muslim itu akan sia-sia, dan sesungguhnya di akhirat nanti ia akan termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Nah, semoga dari sini teman-teman dapat mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Pada intinya pernikahan beda agama sebelumnya itu memang diperbolehkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh pendapat para mufasir, salah satunya dua mufasir tadi, yakni Bu Hamka dan Quraish Shihab. Tapi mengingat kondisi zaman sekarang, itu wajar saja ketika pernikahan beda agama ini tidak diperbolehkan, karena mayoritas antara kedua pasangan ketika melaksanakan pernikahan itu tidak benar-benar ingin menyempurnakan agama atau benar-benar ingin menghalalkan hubungan yang mereka berdua miliki, tapi hanya didasarkan pada cinta buta atau cinta duniawi, dan hanya didasarkan pada cinta yang didasarkan oleh sifat-sifat materialistik, entah itu karena hartanya, keluarganya, jabatannya, atau yang paling banyak adalah karena fisik, kecantikan dan ketampanannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.